Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ismi Fitriani, NPM 213800008 dari Fakultas Kedokteran Prodi S1 Farmasi, akan menjelaskan tentang komunikasi antar sel dari mata kuliah Biologi Sel S1 Farmasi. Berikut penjelasannya. Komunikasi antar sel adalah interaksi yang dilakukan oleh suatu sel baik dengan lingkungannya sendiri maupun dengan sel yang lain dalam rangka mempertahankan homeostatis. Fungsi dari komunikasi sel itu sendiri adalah agar setiap organ di tubuh kita dapat menjalankan tugasnya dengan baik hingga dapat menjaga kelangsungan hidup. Pada komunikasi sel ini terdapat 3 langkah. Berikut ilustrasinya. Yang pertama, sel pengirim akan melepaskan sinyal, lalu molekul sinyal akan bergerak menuju sel target. Yang kedua, sel target akan menerima sinyal. Ligan berkaitan dengan reseptor pada sel penerima. Lalu yang ketiga, sel target akan merespon sinyal. Lalu, saya akan menjelaskan tentang jenis komunikasi sel yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada autokrin, yaitu komunikasi diri sendiri. Contoh dari autokrin tersebut adalah sitokin yang dikeluarkan oleh leukosit. Dan yang kedua ada parakrin, yaitu komunikasi antar sel dalam jarak yang dekat. Contoh dari parakrin ini adalah faktor pertumbuhan, prostaglandin, dan histamin. Ligan yang digunakan pada komunikasi neuron disebut neurotransmitter. Lalu yang ketiga ada endokrin, yaitu komunikasi antar sel yang jaraknya jauh, sehingga ligan disalurkan melalui pembuluh darah. Ligan yang digunakan pada komunikasi ini disebut hormon. Selanjutnya, mari kita lihat 3 jenis protein reseptor. Untuk protein reseptor yang pertama yaitu reseptor yang terhubung dengan protein channel. Yang kedua, reseptor yang terhubung dengan G protein. Dan yang terakhir adalah reseptor yang terhubung dengan enzim. Setelah tujuannya berhasil, suatu sinyal harus segera diakhiri. Lalu ada beberapa pensinyalan intraseluler. Yang pertama, komunikasi kontak langsung, yaitu harus membuat kotak fisik untuk memantau sinyal sel hewan dan komunikasi seluler dengan kontak langsung. Memiliki koneksi seluler yang langsung terhubung dengan sel sebelahnya. Dalam pensinyalan lokal pada sel hewan dapat berkomunikasi melalui interaksi antar molekul yang menonjol dari permukaan sel. Yang kedua yaitu pensinyalan parakrin, yaitu molekul pembawa sinyal yang dihasilkan oleh sel tertentu dan lingkungan sekitar. Sel target terletak dekat dengan sel pemberi sinyal, lalu sel dirusak oleh enzim ekstraseluler. Contoh pensinyalan parakrin yaitu epinefrin dan non-epinefrin. Lalu ada estrogen dari sel ovarium. Yang ketiga, pensinyalan endokrin. Pensinyalan endokrin dihasilkan oleh sel tertentu dan melalui sirkulasi sistemik atau aliran darah sel target pertumbuhan jauh. Contohnya yaitu EGF, PDGF, insulin, estrogen, dan progesteron. Didistribusikan dalam bentuk bebas atau dengan protein, globulin kortikosteroid, dan albumin. Dan yang terakhir adalah pensinyalan sinaptik. Pensinyalan sinaptik merupakan tipe komunikasi sel jarak dekat. Penyampaian sinyal dapat dilakukan dengan cara protein dari suatu sel berikatan langsung dengan protein lain pada sel lain. Sel saraf melepaskan molekul neurotransmitter ke dalam sinapsis. Lalu yang terakhir kita akan membahas tahapan komunikasi sel yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu penerimaan, transduksi, dan respon. Berikut penjelasannya. Tahapan komunikasi sel terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama penerimaan atau reception, merupakan pendeteksi sinyal yang datang dari luar sel oleh sel target. Sel seluler mendeteksi protein, biasanya pada permukaan sel yang bersangkutan. Yang kedua, transduksi, diawali dengan pengikatan molekul mengubah reseptor protein. Tahap transduksi ini mengubah suatu sinyal menjadi suatu bentuk yang dapat menimbulkan respon spesifik pada sistem Sutherland. Pengikatan epinefrin ke bagian luar reseptor protein dalam membran sel hati berlangsung melalui langkah yang mengaktifkan glikogen fosforilase.
Yang ketiga, respon. Pada tahap ketiga pensinyalan sel, sinyal yang ditransduksi akhirnya memicu respon seluler spesifik. Respon ini dapat berupa hampir semua aktivitas seluler seperti katafisis suatu enzim, penyusunan ulang sitoskeleton, atau pengaktifan gen spesifik di dalam nukleus. Sekian yang dapat saya sampaikan pada materi komunikasi sel tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.